warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Mutia Salwa dengan NIM 2362570 dan ini rekan sekelompok saya. Perkenalkan nama saya Damsik dengan NIM 2362569. Dan saya Muhammad Syaf Al-Fajri dengan NIM 236250071. Marilah teman-teman, pada kesempatan kali ini kami akan membahas atau mempresentasikan terkait dengan hasil ujian akhir semester kami dari mata kuliah pemrograman web. Untuk penjelasannya kita bahas di next video. Oke, jadi kita langsung ke videonya. Di sini saya sudah berada di homepage Windows. Pertama kita jalankan server database-nya. Saya menggunakan Aragon, setelah itu saya start. Saya masuk ke phpMyAdmin. Nah, sekarang kita sudah ada di database-nya. Di sini saya gunakan phpMyAdmin dan ini adalah database yang saya gunakan. Nama database-nya adalah uas_pw. Kita menunggu. Nah, di sini saya gunakan 3 tabel, yaitu tabel kategoris, transaction, dan user. Nah, setelah itu saya akan buka direktori project. Saya masuk. Setelah itu saya masuk ke VS Code. Nah, sekarang kita sudah berada di project website untuk tugas pemrograman web. Ya baik, di sini kita sudah berada di kode programnya. Dan ini adalah file index untuk bagian tampilan login, dan ini untuk kode. Oh, jam bari dulu. Oh, jam bari betul. Ya baik, kita video. Ya baik, kita sudah di bagian file-file projectnya. Di sini kita di dalam file index, ini adalah tampilan login, dan ini adalah kodenya, dan ini adalah kode bagian registernya. Lanjut ke folder bagian tampilan atau frontend-nya, dan ini adalah bagian dashboard-nya untuk menampilkan dashboard, dan ini untuk form untuk kategori untuk menampilkan tampilan kategori, dan ini adalah kode untuk form transaksi untuk menampilkan tampilan untuk transaksi. Ini untuk kategorinya, dan ini untuk profil ya, dan ini untuk transaksinya. Lanjut ke bagian backend. Di sini file pertamanya itu ini adalah data. Ini adalah kode untuk menghubungkan file kode dengan data dengan MySQL atau ke database, penghubung untuk ke database.
Dan ini adalah logika untuk ketika kita ingin mengedit kategori. Dan ini juga adalah logika untuk mengedit di bagian transaksi. Misalnya kita ingin mengedit harga satuannya. Dan ini adalah logika untuk menghapusnya, untuk hapus kategori. Ini juga untuk hapus transaksi. Dan ini adalah logika untuk logout akun. Dan ini adalah proses untuk loginnya. Selanjutnya kita akan menjalankan program tersebut. Pertama kita hubungkan kita ke terminal dan langsung kita ketik perintahnya php -s localhost 8080. Setelah itu kita salin URL-nya. Kita ke Firefox. Kita tempel. Kita hapus dulu ini. Oke, kita sudah di bagian tampilan loginnya. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh anggota kelompok saya, yaitu Mutia Salwa. Oke teman-teman, karena tadi sebelumnya itu merupakan video terkait dengan penjelasan kode dari aplikasi webnya. Nah, di sini sekarang saya ingin menjelaskan terkait dengan tampilan dari aplikasi webnya. Di sini terdapat form input, email dengan password. Nah, sebelum kita login, terlebih dahulu kita harus registrasi atau membuat, jika belum punya akun, kita harus buat akun terlebih dahulu. Nah, di sini terdapat form input nama lengkap, email, dan password, kemudian konfirmasi passwordnya. Pertama, kita masukkan nama terlebih dahulu. Ya. Kemudian kita masukkan email kita. Setelah itu kita buat password. Kemudian kita konfirmasi kembali password yang sudah kita buat tadi. Kemudian kita daftar. Nah, setelah kita melakukan registrasi atau daftar, kita otomatis langsung masuk ke dalam dashboard-nya. Nah, di tampilan dashboard ini sendiri terdapat output ringkasan keuangan yang mana ada total pemasukan, total pengeluaran, dan saldo saat ini. Kemudian di sini kita bisa memfilter tanggal mulai dan tanggal akhir, yang mana ringkasan keuangannya itu misalnya kita mau menginput ringkasan keuangan 1 bulan, maka kita mulai dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 31 di bulan itu. Nah, lanjut kita masuk ke transaksi. Di transaksi ini sendiri, sebelum kita menambahkan transaksi, kita harus memasukkan kategori dulu, menginput kategori dulu. Nah, kita masuk ke kategori, di sini kita tambahkan kategori. Kategorinya apa? Makanan, transportasi. Nah, kita sini mau penghasilan ya. Hasil jualan skincare. Kita simpan ya. Nah, di sini sudah kita lihat kalau kategori hasil jualan skincare-nya sudah berhasil ditambahkan, kemudian lanjut kita masuk ke transaksi.
Nah, kita tambahkan transaksinya ya. Di sini bisa kita lihat ada form judul, nominal, tipe, kategori, tanggal, deskripsi. Nah, pertama kita masukkan judul dulu. Gaji pokok, kita masukkan ya. Pokok. Nah, dengan nominalnya itu, jangan. Kita masukkan gaji karyawan. Nah, kemudian nominalnya itu 2 juta. Itu kita masuk dalam kategori pengeluaran karena kita ingin membayar ke karyawan. Kategorinya hasil jualan skincare. Kemudian kita tambahkan tambal. Di sini kita bisa memfilter itu di tanggal 1. Nah, deskripsinya gaji bulanan untuk karyawan. Oke deh, kemudian kita simpan. Nah, jadi di daftar transaksi ini kita berhasil menambahkan transaksinya, yang mana di sini tanggalnya tanggal 1 bulan 7 2025, kemudian dengan judul gaji karyawan itu masuk dalam kategori hasil jualan skincare. Dengan tipenya itu pengeluaran. Kenapa pengeluaran? Karena kita ingin menggaji karyawannya melalui dari hasil jualan skincare. Nah, untuk nominalnya itu 200.000. Di sini pada transaksi ini sendiri kita bisa meng-create, read, dan delete. Nah, di sini kan kita tadi sudah create, membuat, kemudian kita bisa mengedit kembali gajinya. Misal kita mau edit ya. Di sini jadi 3 juta. Nah, kita bisa edit. Ini juga ya, gaji karyawan. Gaji bulanan karyawan. Nah, di sini dia sudah, tadi setelah kita edit, dia kembali ditambahkan ulang sesuai dengan yang kita edit. Nah, bisa dilihat. Kemudian kita juga bisa menghapusnya dari daftar transaksi. Cukup klik ini, maka dia akan mendelete. Nah, ini. Dia sudah terdelete ya, teman-teman. Kemudian kita masuk ke profil. Di profil ini sendiri, tampilan profil ini sendiri, dia menyimpan data dari setelah kita melakukan daftar akun. Nah, di sini ada nama lengkap Mutia, email yang tadi kita masukkan, dan tanggal bergabungnya. Oke. Di sini di dashboard terhapus, karena tadi di kategori saya hapus. Ini di transaksi saya hapus datanya, mau kita input ulang supaya bisa menampilkan di dashboard ya. Kita masukkan data yang tadi saja, gaji bulanan karyawan 3 juta, pengeluaran kategorinya dalam kategori hasil jualan skincare, tanggal kita oke. Dia telah dibayar ya. Oke, kemudian kita simpan. Nah, setelah itu kita bisa lihat di dashboard. Nah, total pengeluaran 3 juta, total pemasukan belum ada, kemudian saldo saat ini minus 3 juta. Kenapa minus? Karena tidak ada pemasukannya. Ini bisa menjadi tidak minus ketika kita masukkan pemasukan. Gitu. Oke deh. Kemudian kita log out. Nah, setelah kita log out, dia akan kembali kepada tampilan pertama dari aplikasi web yang telah kami buat. Oke, cukup sekian penjelasan terkait dengan tampilan dari atau output dari aplikasi web kami.
Semoga bisa dipahami dan bisa diindahkan bersama-sama. Terima kasih. Nah, sekian presentasi dari kami mengenai proyek website ini. Terima kasih telah menyaksikan. Semoga proyek ini bisa bermanfaat dan menjadi dasar untuk pengembangan sistem yang lebih kompleks di masa depan. Sampai jumpa di presentasi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.